Pengusiran orang-orang Yahudi Bani Nadir. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah keluar pada hari Sabtu, lalu salat di Masjid Quba, bersama beberapa orang sahabatnya dari kaum Ansar dan Muhajirin. Kemudian Rasulullah mendatangi orang-orang Yahudi Bani Nadir untuk minta bantuan mereka membayar diat, tebusan ganti rugi, kepada keluarga dua orang dari Bani Kilab yang dibunuh secara tak disengaja oleh Amir bin Umayyah ad-Damri. Kedua orang yang terbunuh itu sebelumnya telah mendapatkan jaminan perlindungan dari Rasulullah. Dalam pada itu antara Bani Nadir dan Bani Amir terjalin ikatan persahabatan, persekutuan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan lainnya. Orang-orang Yahudi Bani Nadir itu menjawab, "Kami akan melakukan apa yang engkau inginkan, wahai Abu Qasim." Kemudian sebagian kaum Yahudi itu berbisik kepada yang lain merencanakan pengkhianatan. Amir bin Jihasi an-Nadari berkata, "Aku akan naik ke bagian atas rumah," kemudian menjatuhkan batu besar kepadanya. Waktu itu Rasulullah sedang berdiri di samping salah satu rumah mereka. Ibnu Sa'ad selanjutnya menambahkan bahwa Salam bin Mashkam, salah seorang Yahudi Bani Nadir, berkata kepada mereka, "Janganlah kalian melakukannya. Demi Allah, dia, Muhammad, pasti akan diberitahu tentang apa yang kalian rencanakan. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap perjanjian antara kita dengan dia." Setelah mendapatkan kabar tentang rencana pengkhianatan itu, Rasulullah dengan cepat bergerak, seolah-olah ada suatu keperluan, menuju ke Madinah dengan diikuti oleh para sahabatnya. Para sahabatnya berkata, "Engkau berangkat sedangkan kami tidak menyadari." Nabi menjawab, "Orang-orang Yahudi itu merencanakan pengkhianatan, lalu Allah mengabarkan hal itu kepadaku, maka aku segera berangkat." Kemudian Rasulullah mengutus seorang utusan kepada mereka untuk menyampaikan pesan, "Keluarlah kalian dari negeriku karena kalian telah merencanakan pengkhianatan. Aku beri tempo 10 hari. Kalau setelah itu masih ada yang terlihat, akan kupenggal batang lehernya." Orang-orang Yahudi itu pun mulai bersiap-siap keluar, tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul mengirim seorang utusan untuk menyampaikan pesan kepada mereka, "Janganlah kalian meninggalkan rumah-rumah kalian, tinggallah di benteng kalian, karena kami bersama 2000 orang akan membela kalian." Kemudian orang-orang Yahudi itu membatalkan rencana keluar mereka dan bertekad untuk bertahan di benteng-benteng mereka. Lalu Rasulullah pun memerintahkan para sahabatnya untuk bersiap-siap memerangi mereka. Akhirnya Rasulullah bergerak mendatangi mereka, sementara itu mereka bertahan di benteng-benteng mereka dengan menggunakan senjata panah dan batu. Dalam pada itu Abdullah bin Ubay ternyata mengkhianati mereka. Lalu Rasulullah mengepung mereka dan memerintahkan supaya semua ladang kurma milik mereka dibabat habis, sehingga mereka menggugat, "Hai Muhammad, kamu dulu melarang kerusakan dan mencela orang yang melakukannya. Kenapa sekarang kamu membabat dan membakar habis ladang kurma?" Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, "Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma, milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh, berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah atas izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik." Al-Hasr 5. Setelah itu mereka menyerah kepada Rasulullah dan bersedia meninggalkan kota Madinah sebagaimana yang diinginkan beliau. Tetapi Rasulullah menjawab, "Sekarang aku tidak menerimanya kecuali jika kalian keluar dengan darah-darah kalian saja. Kalian boleh membawa harta yang dapat dibawa oleh unta, kecuali senjata." Akhirnya mereka menerima keputusan itu dan keluar dengan membawa harta yang dapat diangkut oleh unta mereka. Ibnu Hisham berkata, sebagian mereka ada yang mencopoti peralatan rumah mereka dibawa keluar Madinah. Mereka mengungsi antara ke Khaybar dan Syam. Di antara orang-orang Yahudi itu hanya ada 2 orang yang masuk Islam, yaitu Yamin bin Umair bin Ka'ab anak paman Amir bin Jihasi dan Abu Sa'ad bin Wahab. Kedua orang ini kemudian mendapatkan kembali hartanya. Rasulullah membagi harta Bani Nadir ini kepada kaum Muhajirin saja tanpa orang-orang Ansar, kecuali 2 orang Ansar yang dikenal sangat miskin, yaitu Sahal bin Hanif dan Abu Dujana Samak bin Harsyah. Sebenarnya harta Bani Nadir ini sepenuhnya hak milik Rasulullah. Al-Balaziri menyebutkan di dalam Futuhul Buldan, bahwa Rasulullah bercocok tanam di bawah pohon-pohon kurma di tanah mereka. Kemudian hasilnya disimpan untuk makanan keluarga dan istrinya selama setahun dan sisanya untuk keperluan senjata dan kendaraan. Berkenaan dengan Bani Nadir, Allah menurunkan surat Al-Hasr, dan sebagai komentar terhadap kebijaksanaan Rasulullah dalam membagi harta Bani Nadir, turunlah firman Allah. "Dan apa saja harta rampasan, fai, yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun.
tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan, fai, yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Al-Hashr 5-6. Beberapa ibrah ini merupakan bentuk kedua dari watak pengkhianatan yang melekat pada jiwa orang-orang Yahudi. Tindak pengkhianatan sebelum ini telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi Banu Quraidah. Itulah hakikat sejarah yang dikuatkan oleh berbagai peristiwa yang tak terhitung jumlahnya. Itulah pula rahasia pelaknatan ilahi kepada mereka yang diabadikan dalam firman-Nya. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Al-Maidah 78. Peristiwa pengkhianatan ini memberikan beberapa pelajaran penting yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat Islam, diantaranya. 1. Berita yang disampaikan Allah kepada Rasulullah tentang pengkhianatan yang direncanakan oleh orang-orang Yahudi itu, merupakan salah satu dari perkara luar biasa yang banyak diberikan Allah kepada Rasul-Nya baik sebelum kenabian ataupun pada saat kenabian. Hal ini seharusnya menambah keimanan kita kepada kenabian dan kerasulannya dan memperkuat keyakinan kita bahwa pribadi kenabiannya merupakan asas utama bagi keberadaannya dan sifat-sifat kepribadiannya yang lain. Sebagian penulis sirah dan fiqh lebih suka mengungkap kabar ilahi yang disampaikan kepada Rasulullah tentang rencana pengkhianatan Yahudi ini dengan ungkapan ilham atau firasat, padahal kata ilham memiliki arti yang lebih luas karena ia merupakan stimulasi yang dapat ditangkap melalui sensitivitas naluriah dan keinderaan yang dimiliki oleh semua orang. Sedangkan ungkapan kabar ilahi, dalam pemakaian ulama sirah, menunjukkan kepada ciri khas dan karakteristik kenabian. Kita mengetahui bahwa keistimewaan inilah yang membuat Nabi segera merasakan adanya rencana jahat itu. Dan, hal ini sekaligus merupakan bukti kebenaran janji Allah kepada Rasulullah, dan Allah melindungimu dari manusia. Al-Maidah 67. Lalu, mengapa harus digunakan ungkapan yang bias seperti itu? Ini tidak lain hanyalah merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap mukjizat Nabi yang bersumber dari lemahnya keimanan kepada kenabiannya. 2. Pembabatan dan pembakaran ladang kurma Bani Nadir memang benar dilakukan oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah juga membiarkan sebagiannya. Tindakan yang diambil Rasulullah ini dibenarkan oleh Allah melalui firman-Nya. Apa saja yang kamu tebang dari pohon-pohon kurma, milik orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri, semua itu atas izin Allah. Al-Hashr 5. Peristiwa ini dijadikan dalil oleh ulama, bahwa keputusan untuk menghancurkan ladang musuh atau tidak, tergantung kepada kemaslahatan yang dilihat oleh imam atau pemimpin. Masalah ini termasuk ke dalam apa yang disebut siyasah syariah. Para ulama mengatakan bahwa tujuan Rasulullah melakukan tindakan tersebut menghancurkan atau membiarkan untuk mencari kemaslahatan dan jalan menuju kepadanya, sebagai bimbingan dan pelajaran kepada umatnya. Demikian pula pendapat Imam Syafi'i ketika mengomentari perintah Abu Bakar untuk membakar dan membabat ladang kurma, ketika mengutus Khalid ke Talihah dan Bani Tamim padahal Abu Bakar sendiri melarang tindakan tersebut pada peperangan di negeri Syam. Imam Syafi'i berkata, barangkali, Abu Bakar memerintahkan untuk tidak membabat pohon yang berbuah karena dia mendengar Rasulullah pernah mengabarkan bahwa negeri Syam akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Karena dia boleh memutuskan pembabatan atau tidak, dia memilih tidak membabat karena mempertimbangkan kaum muslimin. Pendapat yang kami sebutkan ini, yaitu pendapat yang membolehkan pembakaran dan pembabatan ladang kaum kafir apabila diperlukan, adalah pendapat Nafi, Maula Ibnu Umar, Malik Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan jumhur fuqaha. Tetapi diriwayatkan pula bahwa Al-Laits bin Sa'ad, Abu Tsaur dan Al-Auza'i tidak membolehkan tindakan seperti itu. 3. Para imam bersepakat bahwa barang rampasan yang diperoleh kaum muslimin tanpa melalui peperangan, yaitu fai, urusannya diserahkan kepada kebijaksanaan imam. Dalam hal ini imam tidak wajib membaginya kepada tentara, mujahidin yang ikut perang. Hal ini didasarkan kepada kebijaksanaan Rasulullah dalam membagi fai, Bani Nadir. Rasulullah telah membaginya kepada kaum muhajirin saja, dan tindakan ini dibenarkan oleh Allah dalam 2 ayat yang telah kami sebutkan di atas.
Tetapi para fuqaha berselisih pendapat tentang tanah yang diperoleh kaum muslimin melalui peperangan. Imam Malik berpendapat bahwa tanah itu tidak boleh dibagi, tetapi haraj, hasilnya menjadi wakaf untuk kemaslahatan kaum muslim, kecuali jika imam memandang perlu membaginya. Pendapat Hanafiyah tidak jauh berbeda dari pendapat ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tanah yang diambil dengan kekuatan, wajib dibagi sebagaimana wajibnya pembagian ganimah yang lainnya. Mazhab ini sama dengan zahir mazhab Imam Ahmad. Dalil Imam Syafi'i ialah bahwa tindakan Nabi terhadap harta Bani Nadir itu berlainan dengan pembagian harta rampasan yang diperoleh melalui peperangan, ialah karena tidak adanya peperangan yang menjadi sebab untuk memperoleh ganimah itu. Hal ini telah ditegaskan oleh ayat Al-Quran ketika mengomentari kebijaksanaan Rasulullah terhadap fai Bani Nadir. Dan apa saja rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka. Untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Al-Hasr 6. Jika keurungan peperangan ini menjadi sebab boleh tidaknya membagi tanah fai, maka menjadi jelas apabila sebab hukum itu tidak ada, hukumnya pun ikut terangkat, sehingga berlakulah kembali hukum yang telah ditegaskan tentang ganimah baik berupa tanah ataupun yang lainnya. Sementara mazhab Malik dan Abu Hanifah didasarkan kepada beberapa hal, di antaranya tindakan Umar ketika melarang pembagian tanah penduduk Irak yang kemudian dijadikannya sebagai tanah wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin. Tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan dalam pembahasan masalah ini, yaitu ilat yang disebutkan Allah dalam dua ayat yang menjelaskan kebijaksanaan Nabi dalam membagi fai Bani Nadir dengan hanya membagikannya kepada orang-orang tertentu saja. Allah menyebutkan pertimbangan itu melalui firman-Nya. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Al-Hasr 7. Yakni supaya peredaran harta itu tidak hanya terbatas di kalangan orang kaya saja. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan syariat Islam dalam masalah harta kekayaan, secara keseluruhan, didasarkan kepada tercapainya prinsip ini. Semua hukum yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan kekayaan, yang banyak dijelaskan oleh kitab-kitab syariat Islam, dimaksudkan untuk menegakkan masyarakat yang adil dengan tingkat kehidupan yang relatif tidak jauh berbeda atas seluruh lapisan masyarakatnya, tidak ada berbagai ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi yang akan merusak prinsip keadilan itu. Seandainya hukum-hukum Islam, khususnya sistem keuangannya yang menghidupkan zakat, melarang riba dan beraneka macam monopoli diterapkan, niscaya seluruh umat manusia akan hidup sejahtera. Bisa saja berbeda tingkat pendapatan mereka tetapi semuanya berkecukupan, tidak ada yang menjadi beban tanggungan bagi yang lain. Sekalipun demikian, namun semuanya tetap saling tolong-menolong. Ketahuilah bahwa tujuan Allah membuat syariat di dunia ini adalah untuk menegakkan masyarakat yang adil. Untuk tujuan ini Allah telah membuat berbagai sarana dan sebab yang wajib kita ikuti dan tidak boleh dilanggar. Yakni Allah memperhamba kita dengan disertai tujuan dan sarana. Karena itu tidak boleh dikatakan, karena tujuan Islam ialah menegakkan keadilan sosial maka kita bebas menempuh jalan dan sarana untuk mencapai ke arah itu. Tindakan ini merupakan penyimpangan dari tujuan dan sarana sekaligus. Tujuan yang kita diperintahkan Allah untuk mewujudkannya tidak akan tercapai kecuali dengan mengikuti sarana dan cara yang telah ditentukan Allah pula. Sejarah dan realitas merupakan bukti terbaik untuk masalah ini. Demikianlah, tampaknya kita perlu memperhatikan kembali surat Al-Hasr untuk merenungkan komentar dan penjelasan ilaji terhadap peristiwa ini dengan segala kaitannya, orang-orang Yahudi dan munafik, kebijaksanaan Rasulullah mengenai masalah harta kekayaan, perang dan lain sebagainya. Surat ini memuat banyak pelajaran dan peringatan bagi kita.